Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Muhammad Akil Sofa Izulhaq dengan NPM 250810101019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang perangkat input dan output pada komputer. Nah, di video ini saya akan membahas yaitu yang pertama pengertian perangkat input dan output, yang kedua fungsi dari masing-masing perangkat, yang ketiga cara kerjanya, yang keempat contoh-contohnya yang umum digunakan, dan yang kelima pentingnya perangkat ini dalam sistem komputer. Baik, langsung saja saya mulai pembahasannya. Komputer adalah perangkat elektronik yang bekerja dengan cara menerima data, memproses data tersebut, menyimpannya, dan mengeluarkan hasil berupa informasi. Untuk dapat menerima data dan memberikan hasil, komputer memerlukan alat bantu, yaitu perangkat input dan perangkat output. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data, perintah, atau informasi ke dalam komputer agar dapat diproses oleh sistem. Sedangkan perangkat output adalah alat yang digunakan komputer untuk mengeluarkan atau menyampaikan hasil pemrosesan data dalam bentuk yang bisa dipahami oleh pengguna, seperti teks, gambar, suara, dan bentuk fisik lainnya. Nah, keduanya ini memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi antara manusia dan komputer. Pertama, mari kita bahas tentang perangkat input. Nah, perangkat ini berfungsi sebagai pengirim data dari pengguna ke komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input yang paling sering digunakan. Yang pertama ada keyboard. Nah, fungsi keyboard ini untuk memasukkan huruf, angka, simbol, dan perintah ke dalam komputer. Nah, cara kerjanya saat tombol ditekan, sinyal listrik dikirim ke pengontrol, lalu diterjemahkan menjadi kode biner dan dikirim ke CPU. CPU kemudian mengubahnya menjadi karakter yang tampil di layar. Yang kedua ada mouse. Fungsinya untuk menggerakkan kursor, memilih, dan membuka program atau file. Cara kerjanya, sensor pada mouse mendeteksi pergerakan lalu mengirimkan sinyal ke komputer. CPU menerjemahkan sinyal tersebut menjadi gerakan kursor pada layar. Contoh yang ketiga adalah mikrofon. Fungsinya untuk memasukkan suara ke komputer. Cara kerjanya, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Sinyal ini diubah menjadi data digital oleh sound card dan diproses oleh CPU. Yang keempat ada kamera atau webcam. Fungsinya untuk menangkap gambar atau video dan memasukkannya ke dalam komputer. Cara kerjanya, sensor kamera menangkap cahaya, mengubahnya menjadi sinyal digital lalu dikirim ke CPU untuk diproses atau disimpan. Yang kelima ada scanner. Fungsinya untuk mengubah dokumen atau gambar fisik menjadi bentuk digital. Cara kerjanya, scanner memancarkan cahaya ke dokumen lalu pantulannya ditangkap oleh sensor dan dikonversi menjadi data digital. Setelah komputer menerima data dari perangkat input dan memprosesnya, hasilnya akan dikirim ke perangkat output agar dapat kita lihat, kita dengar, dan kita gunakan. Berikut adalah beberapa contoh perangkat output yang umum digunakan. Yang pertama ada monitor. Fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data dalam bentuk teks, gambar, atau video. Cara kerjanya, sinyal digital dari kartu grafis komputer dikirim ke monitor, lalu diterjemahkan menjadi piksel yang membentuk tampilan visual. Contoh yang kedua yaitu printer. Fungsinya untuk mencetak hasil kerja ke komputer, fungsinya untuk mencetak hasil kerja komputer ke dalam bentuk fisik di atas kertas. Cara kerja printer yaitu data digital dikirim ke printer, kemudian tinta atau toner digunakan untuk mencetak teks atau gambar. Lanjut, contoh yang ketiga yaitu speaker atau headset. Fungsinya untuk mengeluarkan suara dari komputer. Cara kerjanya, sinyal digital audio dikonversi menjadi sinyal analog, lalu diubah menjadi getaran suara melalui membran speaker. Contoh yang keempat yaitu proyektor. Fungsinya untuk menampilkan hasil kerja komputer ke layar besar. Cara kerjanya, sinyal video diubah menjadi cahaya yang diarahkan ke layar proyeksi. Selain perangkat input dan output, ada juga perangkat yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai perangkat input dan perangkat output. Contohnya seperti headset dengan mikrofon. Mikrofon berfungsi sebagai input, speaker berfungsi sebagai perangkat output. Contoh yang kedua yaitu printer all-in-one, bisa mencetak dokumen. Yang mencetak dokumen ini disebut perangkat output, sekaligus memindai dokumen. Yang memindai ini termasuk perangkat input. Kesimpulannya, perangkat input dan output adalah komponen penting dalam sistem komputer.
perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau perintah agar komputer dapat bekerja. Nah, perangkat output digunakan untuk menyampaikan hasil pengolahan data dalam bentuk yang dapat dipahami pengguna. Beberapa perangkat juga dapat berfungsi sebagai perangkat input dan output secara bersamaan. Tanpa perangkat input, komputer tidak akan bisa menerima instruksi dari pengguna. Tanpa perangkat output, hasil pemrosesan tidak akan dapat kita lihat atau gunakan. Nah, dengan memahami fungsi, cara kerja, dan contoh dari setiap perangkat, kita bisa memanfaatkan komputer secara maksimal dalam berbagai aktivitas. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.